Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gatik Wahyuningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 2431 4191 0730. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran video uji kinerja pada materi kelas 10 yaitu masalah pokok ekonomi di SMA Negeri 102 Jakarta, tepatnya di kelas 10-4. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, mungkin dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Kelas 4. Azim, silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa seagama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anakku, hari ini kan udah minggu kedua ya pembelajaran di kelas 10. Nah, kira-kira nih kalian itu sudah nyaman belum sih dengan sekolah kita? Dengan SMA Negeri 102 Jakarta ini? Sudah ya, karena kalian udah mengalami beberapa fase, sudah berhari-hari juga kemarin mengikuti MPLS, terus sekarang mencoba lagi untuk masuk ke materi. Tapi sebelum itu Ibu ingin absen dulu nih, absen kehadiran kelas 10-4 ya. Alif Nurodi ada. Amelia Sai kemana? Oh, belum ada keterangan. Dari wali kelas belum ada yang menanyakan? Belum. Arfifah? Ada. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdiri dulu sebagai wujud nasionalisme kita kepada tanah air Indonesia tercinta. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, semuanya dimohon untuk berdiri. Boleh silakan duduk kembali. Biar lebih semangat lagi nih, Ibu pengen mulai dengan ice breaking. Ice breakingnya adalah pemburu dan badak. Udah pernah main? Belum. Nah, silahkan tangan kalian keluarkan jari telunjuknya. Keluarkan jari telunjuknya. Terus tangan kiri sebagai pemburunya. Nah, satukan dah tuh sama tangan teman kalian. Nah, once upon a time, pada suatu hari di sebuah hutan belantara tinggallah seekor gajah, harimau, monyet dan badak. Ada yang ketangkap? Lagi, badak, lagi, yo, belum ada yang ketangkap. Dan seekor badak. Di situ seorang pemburu masuk ke dalam hutan membawa senapan yang panjang. Dia ingin menangkap seekor belatung. Ya, belatung. Ternyata belatungnya dia temukan pada sebuah nangka yang jatuh dan itu sudah membusuk di tanah. Ketika menemukan itu, ternyata dari semak-semak belukar terdapat bunyi ada bunyi kusuk. Nah, pemburunya kaget dan mencoba untuk mengintip siapa yang ada di sebelah sana. Ternyata yang ada di balik rerumputan itu adalah seekor harimau yang sedang mengintip seekor badak. Oke. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang ice breaking tadi? Konsentrasi. Ya betul, konsentrasi. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di hidup kita itu kan banyak sekali kejadian ya. Kalau misalnya kita tidak berkonsentrasi, bisa saja fokus kita hilang. Bisa saja kesempatan itu diambil oleh orang lain gitu. Apalagi kita belajar ekonomi nih. Ekonomi itu kan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya.
Hari ini kita akan belajar tentang masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu tadi, tentang kelangkaan. Tentang gimana caranya manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu tuh ingin ini. Kalian pertama harus paham dulu nih konsep kelangkaan. Terus habis itu kalian akan mampu untuk memilih alternatif pilihan dari kelangkaan. Yang selanjutnya kalian juga akan mampu membuat skala prioritas. Coba ini diakses dulu. Ini ada asesmen diagnostik untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Dan juga kalian itu nanti pengennya buat PowerPoint atau buat infografis atau desain poster atau juga bermain peran. Kalau dari soal tadi ada pertanyaan apa tuh di situ? Kelangkaan. Ya, tentang kelangkaan. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih. Coba kita perhatikan jumlah spidol yang ada di kelas. Oke, kita perhatikan spidol di kelas ini tadi Ibu nemuin 2 spidol. Ya kan? Ini ada 2 buah spidol. Mungkin nggak kalau spidol ini digunakan bareng-bareng oleh seluruh siswa yang ada di sini? Enggak. Pasti ada yang nggak kebagian spidolnya kan? Misalnya yang dapat cuma si Niko sama siapa namanya? Revan, pegang. Yang lainnya nggak dapat. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Nah itu manusia. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi pasti sedih. Nah logikanya kan seperti itu ya tentang kelangkaan. Nah untuk lebih paham lagi kita lihat dulu video berikut ini. Kabupaten Lebak, Banten, gas LPG mulai langka karena minimnya pasokan dan banyaknya penggunaan oleh warga di liburan panjang. Beritanya tentang apa? Kelangkaan apa? Gas LPG. Terus kelangkaan apa lagi yang kalian tahu yang pernah terjadi di Indonesia selain itu nih tadi kan gas, minyak, apa lagi? Cabai. Ya, cabai itu kalau pas lagi apa? Musim penghujan, lebaran kayak gitu. Itu biasanya juga langka dan harganya mahal. Masker pas lagi zaman apa? Covid, betul. Kelangkaan bahasa Inggrisnya adalah apa tuh? Scarcity. Di mana manusia itu memiliki sumber daya ekonominya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Next, apa sih kira-kira yang mempengaruhi adanya kelangkaan? Yang pertama pasti jelas sumber dayanya terbatas. Contohnya apa sumber daya alam Indonesia yang terbatas? Minyak bumi. Selain itu, kalian tahu nggak kemarin yang lagi rame yang di Raja Ampat? Oh iya. Tahu? Nikel. Nikelnya menurut kalian gimana itu? Kalau kita sebagai manusia kan kebutuhan kita akan nikel kan sekarang lagi banyak-banyaknya ya. Karena mobil listrik kan lagi naik tuh permintaannya. Tapi kita merusak alam, bagus nggak seperti itu? Oh enggak, karena suatu saat nikelnya habis, alamnya rusak, terjadi bencana tuh. Kedua, kerusakan akibat bencana oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh serakah. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak jadi? Kita investigasi dulu soalnya. Nih gambar apa nih? Pipa air? Ya. Pipa air. Pipa air PDAM. Di sini judulnya apa? Coba salah satu dong angkat tangan baca yang keras. Ya, Pael. Judulnya, warga minta pemerintah Kabupaten Bekasi prioritaskan penuntasan krisis air bersih. Oke, kalau dilihat dari judulnya kira-kira kelangkaan apa yang terjadi? Air bersih, krisis air bersih yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Kita baca gantian, Azib.
Oh ya, desakan ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi warga atas keterbatasan akses air bersih yang masih melanda sejumlah wilayah di Bekasi, termasuk kawasan pemukiman dan industri. Oke, cukup. Berarti di sini apa? Intinya krisis air bersih. Berarti kira-kira air yang nggak bersih ada nggak? Ada. Tapi yang lebih fokus lagi dari masalah ini adalah krisis air bersih. Nah, di sini kalian diminta untuk menganalisis kira-kira nih kalau misalnya terjadi krisis air bersih di sekitaran kalian, apa yang akan kalian lakukan? Oke, berarti kita langsung diskusi kelompok. Ya, Bu Gatik akan kasih waktu 20 menit untuk diskusi kelompok. Kalian nanti mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang pertama, kelompoknya Hanin nanti membuat infografis, ya. Terus kelompok yang kedua nanti dari kelompoknya siapa ya? Kelompok 2. Azib ya? Kelompok 2 nanti membuat PowerPoint, kelompok 3 infografis juga, kelompok 4 poster, desain poster, yang terakhir adalah drama. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau seperti itu boleh mulai dikerjakan, waktunya 20 menit berarti sampai jam 8.50-an ya. Bu sambil nilai kerja sama kelompok kalian ya. Kan ini kan kamu ada judulnya nih, nama alternatifnya kan gak ada judulnya. Biar nanti yang nonton dapat feel-nya. Oh itu properti, pantesan. Sudah berarti dia yang Oke, kita lihat presentasinya kelompok ini. Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan bermain peran menjelaskan tentang kelangkaan krisis air bersih. Aduh, air habis. Mana sih? Ada air apa? Si tuh, gue juga haus. Harus semua terkrisis. Kamu kotor gini sih, airnya gimana mau pikir? Ini udah begini, kamu harus semua. Bukan, gimana sih? Hati. Kok bisa? Kok katanya ada kotor gini sih? Saya bisa sampai seperti ini. Dan itu lebih semua. Harusnya kita habis air di sini. Nah, jadi yang kelompok saya tampilkan ini juga berhubung sama studi kasus yang dibawakan sama Bu Gatik. Nah, krisis air ini bisa terjadi karena perubahan iklim, terus juga karena pencemaran air di sekitarnya, terus juga ada kerusakan seperti di hutan yang menyerap air gitu. Nah, untuk solusi atau pencegahan dari sebelum dan sesudahnya ini, kita bisa menggunakan filtrasi di rumah seperti di keran-kerannya. Terus kita juga bisa pastiin lagi nih untuk menanam tanaman. Terus juga kapan waktu panen yang tepat. Terus juga stop buang sampah di sekitar lingkungan dan air-air gitu, biar air tidak tercemar lagi. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kelangkaan dari ekonomi.
Oke, kita lanjut ke contoh kelangkaan yang studi kasus yang diberikan oleh Bu Gatik, yaitu menganalisis kelangkaan air bersih di Kabupaten Bekasi. Pandangan masalah dan alternatif. 1. Butuh penanganan serius dan terstruktur oleh pemerintah dan PDAM. 2. Harus menjadi prioritas karena masyarakat hak dasar rakyat menyangkut hak dasar rakyat. 1. Meningkatkan pembangunan jaringan air bersih. 2. Mengundang investor sektor SPAM. 3. Sinergi lintas lembaga dan pemerintah pusat. Nah, ini salah satu contoh pilihan alternatif untuk mengatasi kelangkaan air di Bekasi, yaitu salah satunya adalah dengan pemanfaatan air hujan atau rainwater harvesting. Jadi penjelasannya itu adalah warga dapat menampung air hujan menggunakan sistem talang dan tangki penyimpanan untuk digunakan sebagai air cadangan. Tapi ada dampaknya. Dampak positifnya itu mengurangi ketergantungan pada air tanah dan PDAM. Dampak negatifnya itu trade off atau biaya awal untuk instalasi sistem kemungkinan cukup mahal bagi sebagian warga. Terima kasih atas presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin Presentasikan. mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdiana. Nama saya Zahwa Nur Salsabila. Nama saya Nadia Almira Frizana. Nama saya Lopi Dorianti. Saya Fadli Putra Golan, nama saya Muhammad Setiawan. Jadi masalah dari studi kasus yang Bu Gatik berikan itu ada kelangkaan air bersih di Bekasi. Banyak warga di Bekasi kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum, mandi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Juga berdampak pada kawasan industri, mengganggu kegiatan ekonomi. Data dari Dinas Sumber Daya Air menunjukkan hanya 40% wilayah yang melayani PDAM di Bekasi. Penyebab kelangkaan air bersih yaitu ada pipa air tidak merata dan banyak pipa yang bocor. Yang kedua ada pertumbuhan manusia terlalu cepat sehingga pasokan air tidak bertambah. Yang ketiga seringnya terjadi musim kemarau sehingga kita sering kekurangan air. Padahal terhadap permasalahan ini sangat mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan, pendidikan, dan pertumbuhan perekonomian. Berikut ini adalah alternatif solusi atau trade-off. Yang pertama, memperluas dan mempercepat pembangunan jaringan perpipaan air bersih, meski membutuhkan anggaran besar. Yang kedua, mengundang investor sektor SPAM atau sistem penyediaan air minum untuk mempercepat solusi, walaupun perlu pengawasan ketat agar tak merugikan masyarakat. Yang ketiga, PDAM harus bersinergi dengan dinas terkait agar penyaluran air tepat sasaran dan berkelanjutan. Nah, yang keempat, dibuatnya kampanye hemat air kepada masyarakat untuk mencegah kekurangan air bersih. Dampaknya jika alternatif dilakukan: 1. Akses air bersih meningkat. 2. Kesehatan dan kualitas hidup warga membaik. 3. Industri lokal lebih produktif. 4. Mencegah konflik sosial karena penerbatan sumber air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok poster digital akan mempresentasikan jawaban tugas dari APD. LAPD yang diberikan oleh Bu Gatik. Saya akan menjelaskan apa sih artinya masyarakat kelangkaan air. Masalah mendesak karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan dunia industri. Akses air bersih yang terbatas dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penurunan kualitas hidup, dan hambatan aktivitas ekonomi. Permasalahan ini harus diprioritaskan dan ditangani secara serius dengan pembangunan infrastruktur yang merata kerja sama
antar instansi serta dukungan masyarakat. Lalu ini ada alternatifnya, Siti. Yang pertama, pembangunan infrastruktur air bersih, BIPA atau IPA. Penjelasan pemerintah pembangunan jaringan, perpipaan, instalasi pengolahan air atau IPA, dan sistem distribusi agar air bersih menjangkau seluruh wilayah, termasuk yang belum melayani. Dampak positifnya, akses air bersih jadi lebih merata dan berkelanjutan. Kekurangannya, biaya pembangunan sangat besar, butuh waktu lama, dan memerlukan perencanaan matang agar tidak mubazir. 2. Bekerja sama dengan pihak swasta. Penjelasan mengandung investor swasta untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum. Dampak positifnya, proyek lebih cepat terlaksana dan efisien secara manajemen. Dampak negatif, kenaikan tarif air jika tidak diawasi bisa memperlambatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemanfaatan teknologi alternatif. Penjelasan menggunakan metode seperti penampungan air hujan, sumber resapan, atau daur ulang air limbah untuk kebutuhan non konsumsi, misal kebersihan irigasi. Dampak positif, mengurangi tekanan pada sumber air utama, cocok untuk wilayah sulit menjangkau pipa. Kekurangan, perlu pelatihan, pengawasan, dan regulasi agar penggunaannya aman dan efektif. Yang keempat, informasi dan pengawasan PDAM. PDAM perlu memperbaiki sistem kerja agar efisien, memperluas layanan, dan meningkatkan kualitas air yang disalurkan. Dampak positifnya, layanan air bersih jadi lebih merata, kualitas terjaga, dan kepercayaan publik meningkat. Dampak negatif, perlu komitmen besar dan transparansi tinggi untuk menghindari penyimpangan atau korupsi. Lalu yang kelima ada edukasi dan kampanye hemat air. Sosialisasi ini ke masyarakat dan industri untuk bijak menggunakan air dengan baik. Ya, dampak positifnya membentuk budaya hemat air yang mendukung ketahanan air jangka panjang, dan dampak negatifnya, dampaknya tidak instan dan butuh usaha berkelanjutan dari semua pihak. Nah, kayak gini juga termasuk sosialisasi hemat air, karena ya tentang kebersihan kelangkaan air bersih, jadi kita butuhkan. Jadi kita butuh sosialisasi kayak gini. Kita harus hemat air. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil analisis yang sudah kami lakukan tadi, yaitu tentang kelangkaan air bersih. Nah, kelangkaan air bersih ini merupakan permasalahan yang penting karena air bersih ini merupakan sumber daya alam yang tentunya penting di kehidupan manusia. Hal ini akan menjadi berpengaruh dalam keberlangsungan hidup manusia. Tentunya juga akan berdampak terhadap kehidupan manusia seperti kualitas hidup, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Alternatif atau trade-off untuk mengatasi masalah tersebut adalah dapat dengan cara: 1. Mengembangkan teknologi air alternatif, mengedukasi dan memberi fasilitas penyaringan air kepada warga untuk mandiri mengelola air, filterisasi air tanah atau hujan. Dampaknya mengurangi ketergantungan pada jaringan air bersih. Yang kedua adalah prioritas anggaran infrastruktur air bersih daripada proyek lain. Dampaknya adalah permasalahan air bersih bisa lebih cepat dituntaskan. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih tepuk keren untuk semua kelompok. Kasih W, kasih O, kasih W, W,
Wow, keren. Oke, keren semuanya. Keren semuanya. Kalian sudah bisa menganalisis itu kasusnya tentang apa? Tentang kelangkaan air bersih, Bu. Katanya tadi semua kelompok udah sama persepsinya. Nah, tadi yang banyak membedakan apa? Alternatif pilihannya, ya kan? Kelompok ini tentang reboisasi. Terus penggunaan air bersih yang jangan dibuang-buang lah gitu. Terus dari kelompok sini penampungan air hujan. Dari kelompok ini tadi apa? Ya, memperluas jaringan. Terus di sini kerjasama dengan swasta. Yang di sebelah sini tadi yang role play menggunakan filter air. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bagus. Cuman dari apa yang kalian sajikan tadi, Ibu tuh menulis secara garis besarnya seperti ini. Bahwa kelangkaan air itu kan berasal dari Tuhan ya. Kita tidak bisa menciptakan air. Ya kan? Nah, makanya itu kita sebagai manusia harus menggunakannya dengan sebaik mungkin, dihemat. Kalau misalnya kalian wudu, muslim semua kan yang di sini? Nah, muslim semua, kalau wudu jangan dibuka secara full, kerannya kecil aja, yang penting kan semuanya rata. Atau kalau enggak, kalian pernah nggak nyediain ember tampungan di bawah ketika kalian wudu? Jadi nanti air yang bekas kalian buat wudu itu nanti bisa digunakan lagi, misal buat nyiram tanaman, buat nyuci motor, kan nggak masalah, ya kan? Tapi kalian nggak pernah kan? Mungkin belum pernah kan melakukan itu. Nah, itu adalah salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk menghemat air. Selain itu, ada juga tugas dari pemerintah. Tugas dari pemerintah apa? Ya, yang kayak memperbaiki infrastruktur, yang kayak ngebangun apa tadi namanya? Pipa, ya, ngebangun pipanya itu tadi. Itu kan tugas pemerintah, bukan tugas kita, ya kan? Tugas masyarakat apa lagi? Mendemonstrasikan, mengkampanyekan, ayo hemat air. Oke. Kalian sudah keren, tapi yang perlu digarisbawahi di sini ketika kalian presentasi, materinya tuh sebenarnya sudah cukup bagus. Kalian mampu menganalisis, menggali informasi itu udah bagus. Tapi ketika kalian menyampaikan presentasi ke orang lain, itu yang masih banyak banget kurangnya. Yang pertama, yang bermain peran. Bermain peran itu dalami perannya. Jangan cuma ini mau nyuci piring gimana, ya udah nggak usah nyuci piring, atau gimana tadi si Rafli ngomongnya, saya nggak terlalu terdengar soalnya yang bermain peran tadi. Suara yang paling lantang hanya Syakira gitu, yang lainnya kurang terlalu menonjol. Padahal kan di sini Ibu udah bilang bahwa harus ada interaksi dan penyampaian materi ke yang lain. Terus yang lain yang presentasi masih banyak banget yang baca. Ya, Ibu paham sih, kalian mungkin masih malu-malu karena masih kelas 10, jadi kalian belum all out menunjukkan kepercayaan diri kalian. Tapi Ibu mohon nanti ke depannya kalian udah mulai pahami dulu materinya, latihan ngomong di depan orang. Dan sekarang setelah kalian berpresentasi, nanti akan ada mengerjakan tugas LKPD kelangkaan. Ya, ini bisa dikerjakan di rumah. Bu Gati kasih waktu sampai nanti jam 7 malam ya. Jam 7 malam kuisnya Ibu tutup. Oke, ini mengukur seberapa paham sih kalian tentang materi hari ini. Nih, setiap kelompok saya kasih 2 ya. Nanti di scan, masing-masing di scan. Terus Bu Gatik pengen tanya dong, kira-kira nih dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang menarik gak sih? Ada yang menarik gak? Apa Zip? Contohnya? Kita jadi tahu. Kamu jadi tahu tentang? Untuk menjaga air bersih. Kelangkaan untuk menjaga air agar tetap bersih, agar tidak tercemari oleh lingkungan. Kita jadi tahu caranya kita mengelola biar air itu bukan nggak kotor, biar air itu jumlahnya tetap bisa memenuhi kebutuhan kita, biar jumlahnya tidak terbatas. Gimana caranya? Ya tadi seperti yang sudah dijelaskan gitu kan. Nah, terus kalau menurut kalian kira-kira susah nggak sih materi hari ini? Enggak, gampang ya? Ya, insya Allah gampang. Yang penting intinya kita sebagai manusia harus memprioritaskan, ya. Jangan tergoda hanya dengan keinginan. Harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke. Oh, jam keempat. Jadi karena waktu kita sudah habis ya, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Nanti pada materi selanjutnya Ibu akan
maksudnya kita akan membahas atau mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nanti ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tapi nanti kita akan ya next lah minggu depan. Oke, bisa? Bisa. Oke, terima kasih semuanya. Semoga materi pada pagi hari ini kalian bisa aplikasikan ke kehidupan kalian. Ya. Dan Ibu cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.